Si terpidana narkoba Merica Franola terus bergulir. Kali ini kuasa hukum Ola, Farhad Abbas, membantah. Bayangkan seorang perempuan muda berwajah lembut, berpenampilan anggun, dan dikenal sangat cerdas. Siapa sangka, di balik senyumnya yang tenang tersimpan kisah kelam yang membuat namanya mengguncang Indonesia. Ia bukanlah artis, bukan politisi, tapi disebut-sebut sebagai Ratu Narkoboy, sosok yang mampu mengendalikan jaringan lintas negara dari balik jeruji besi. Namanya adalah Merica Franola atau akrab disapa Ola. Dulu, ia menikmati gemerlap dunia malam sebagai DJ di klub F Jakarta. Namun, di balik dentuman musik dan lampu diskotik, Ola justru menapaki jalan yang berujung pada kehancuran penyelundupan narkotika lintas benua, penangkapan dramatis di bandara, hingga vonis mati yang 2 kali dalam hidupnya. Dari ruang dansa menuju ruang sidang, dari kebebasan menuju sel terkunci, hidup Ola menjadi pengingat bahwa setiap pilihan datang dengan harga yang harus dibayar. Lalu bagaimana Ola dari awal keterlibatannya ke dunia malam? Bagaimana bisa dia dengan bodohnya membawa narkoboy ke Bandara Soekarno-Hatta? Hingga bagaimana ia tetap mengendalikan jaringan narkotika internasional meski berada di balik jeruji? Dalam video kali ini bersama Nas Creatify, mari kita memahami dan mendalaminya. Jika kita berbicara soal dunia malam Jakarta era 1990-an sampai awal 2000-an, maka nama Merica Franola atau yang lebih dikenal dengan Ola hampir selalu muncul di antara cerita glamor dan gelapnya kehidupan hiburan. Ia bukan sekadar wajah cantik yang berdiri di balik turntable klub malam, tapi sosok yang diam-diam membangun jejaring besar di balik dentuman musik dan gemerlap lampu diskotik. Ola dikenal sebagai DJ yang punya gaya hidup mewah, pergaulan luas, dan tampilan yang menarik. Dari sinilah kehidupannya berubah arah. Dunia malam bukan hanya tempatnya bekerja, tapi juga gerbang menuju lingkaran pergaulan yang jauh lebih berisiko. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara, mulai dari pebisnis, selebriti, hingga figur asing yang punya hubungan dengan jaringan gelap lintas benua. Salah satu pertemuan yang menjadi titik balik dalam hidupnya adalah ketika ia berkenalan dengan seorang pria asal Afrika yang bernama Mouza Sulaiman Domala, yang kelak menjadi kekasih, lalu menjadi suaminya. Mouza mungkin tampak seperti sosok eksotis yang penuh pesona dan petualangan. Tapi di balik itu semua, Mouza ternyata terlibat dalam jaringan peredaran narkoboy internasional. Dari hubungan asmara inilah, Ola perlahan terseret lebih dalam ke dunia yang berbahaya, dunia yang kelak memberinya julukan Ratu Narkoboy Indonesia. Awalnya, Ola hanya mengenal dunia malam sebatas musik dan gaya hidup saja. Tapi seiring waktu, pergaulannya semakin luas dan ia mulai tahu bagaimana uang besar bisa berputar di balik bisnis ilegal. Berbeda dengan kebanyakan perempuan yang hanya dijadikan kurir atau perantara kecil, Ola justru naik kelas menjadi koordinator transaksi. Ia paham cara mengatur aliran uang, menyamarkan dana hasil kejahatan, dan bernegosiasi dengan pihak luar negeri. Nomor rekening bank miliknya tercatat sering digunakan untuk menyimpan uang hasil jual beli barang haram itu. Setiap kali uang masuk, ia mendapat komisi sekitar 10%, jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran siapapun kala itu. Tapi, bukan cuma uang yang membuatnya bertahan di dunia itu. Kekuasaan, pengaruh, dan rasa percaya diri karena mampu mengendalikan permainan juga membuatnya sulit lepas dari sana. Dalam jaringan internasional yang biasanya didominasi oleh laki-laki, Ola tampil berbeda. Ia bukan pelaku yang bekerja di bawah perintah, melainkan salah satu pengatur alur dana dan juga strateginya. Dan karena itulah, media kemudian menjulukinya sebagai Ratu Narkoboy, bukan karena gelar itu glamor, tapi karena perannya yang tidak biasa dan kehebatannya dalam mengatur skema yang rumit lintas negara. Ketika aparat mulai menelusuri jejaknya, mereka menemukan hal yang tidak biasa. Ola memiliki banyak sekali nama palsu. Selain nama aslinya, Merica Franola, ia juga dikenal sebagai Tania, Francisca Kunbi, dan Rika Savitri. Semua nama itu digunakan di waktu dan tempat yang berbeda, seolah ia punya kehidupan ganda yang begitu rapi. Dengan kemampuan beradaptasi tinggi dan kecerdikan berstrategi, ia berhasil berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya tanpa mudah terdeteksi. Cara bicaranya yang tenang, penampilannya yang elegan, serta kemampuannya yang bergaul dengan siapapun membuatnya sering dianggap tidak mungkin terlibat dalam hal-hal kriminal. Sampai pada akhirnya, bukti demi bukti menunjukkan bahwa nama-nama yang berbeda itu bermuara pada satu orang, yaitu Merica Franola. Ia dikenal punya otak yang sangat encer, kemampuan berorganisasi yang tinggi, dan naluri bisnis yang sangat tajam.
Dalam dunia legal, kemampuan seperti itu bisa membuatnya jadi pengusaha sukses. Tapi sayangnya, semua itu dipakai untuk tujuan yang salah. Ia paham bagaimana sistem keuangan bekerja, ia tahu bagaimana cara menyamarkan aliran dana, dan memanfaatkan celah hukum untuk melindungi diri. Bahkan ketika aparat sudah mencium aktivitasnya, Ola masih bisa berkelit dengan mulus. Tak heran kalau media sering menggambarnya dengan perempuan licin bak belut, cerdas, misterius, dan sulit dijatuhkan. Aktivitasnya yang terlalu luas membuat perhatian aparat semakin tajam. Penyelidikan lintas negara akhirnya menyingkap perannya sebagai salah satu pengendali aliran uang jaringan narkoba internasional. Kombinasi antara kecerdasan, kecantikan, dan keberanian membuatnya menjadi figur yang menonjol, bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Kisah America Franola masih sering disebut ketika membahas perempuan-perempuan berpengaruh di balik dunia narkoba Indonesia. Awal tahun 2000 menjadi titik balik dalam kehidupan Ola. Setelah bertahun-tahun menikmati kehidupan glamor di dunia malam dan dikenal sebagai sosok yang lihai dalam mengatur bisnis gelap, keberuntungannya itu berakhir di gerbang Bandara Soekarno-Hatta. Pada 12 Januari 2000, aparat berhasil menangkap Ola bersama dua sepupunya, yaitu Denny Setia Maharwa dan Rani Adriani, saat hendak berangkat ke London menggunakan pesawat Cathay Pacific. Petugas mencurigai gerak-gerik mereka dan memutuskan memeriksa koper yang dibawa. Hasilnya sangat mengejutkan. Dari tas Rani ditemukan 3,5 kg hero, sementara dari koper Denny, polisi mendapatkan 3 kg koka. Nilai barang bukti itu luar biasa besar pada masanya, setara dengan miliaran rupiah saat ini. Tak berhenti di sana, penggerebekan kemudian berlanjut ke rumah Ola di Bogor, dan di sana ditemukan tambahan 3,6 kg hero. Totalnya lebih dari 6 kg narkotika, yang menjadikan kasus ini salah satu penyelundupan terbesar di Indonesia pada awal tahun 2000. Penangkapan Ola juga menyeret sang suami, yaitu Tajudin alias Mauza S. Domala, pria asal Afrika yang dikenal sebagai penghubung Ola dengan jaringan internasional. Saat petugas mencoba menangkapnya, Tajudin melawan dengan senjata. Polisi pun akhirnya terpaksa menindak tegas dan menembaknya di tempat. Kematian Tajudin bukan hanya mengakhiri perlawanan, tapi juga membuka tabir besar di balik jaringan gelap Ola. Selama ini, Tajudin juga berperan sebagai pemasok utama barang terlarang yang dijual Ola ke luar negeri. Setelah kematian suaminya, Ola kehilangan pelindung sekaligus rekan utamanya. Namun anehnya, bukannya berhenti, ia justru semakin berani. Bersama kedua sepupunya, Ola meneruskan operasi yang sudah berjalan. Mereka bukan lagi sekadar perantara kecil, melainkan kurir profesional yang bisa membawa barang hingga kilograman ke luar negeri. Dan tidak butuh waktu lama untuk kasus ini masuk ke pengadilan. Ketiganya, Ola, Rani, dan Denny diadili di Pengadilan Negeri Tangerang atas tuduhan penyelundupan narkotika lintas negara. Proses hukumnya berjalan dengan cepat karena bukti yang ditemukan terlalu kuat untuk dibantah. Pada Agustus 2000, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada ketiganya. Putusan ini membuat publik heboh, bukan hanya karena jumlah barang bukti yang sangat besar, tapi juga karena Ola menjadi perempuan pertama Indonesia yang dijatuhi hukuman mati dalam kasus narkotika. Media menggambarkan kontras yang mencolok seorang mantan DJ klub malam yang dahulunya dikenal cantik dan glamor, kini berdiri di ruang sidang dengan baju tahanan oranye, menghadapi vonis paling berat dalam hukum Indonesia. Penyelidikan mendalam menunjukkan bahwa Ola bukan pemain lokal biasa. Barang yang ia dan komplotannya bawa diduga berasal dari jaringan Afrika yang disalurkan melalui hubungan Tajudin, suaminya. Namun di baliknya, polisi juga menemukan keterkaitan dengan sindikat besar di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Dan salah satu nama yang disebut dalam berkas penyelidikan adalah seorang warga Nigeria yang bernama Hillary, yang diduga berperan sebagai pengendali dari luar negeri. Dari dialah sebagian besar barang dipasok dan diarahkan ke Indonesia untuk diselundupkan ke Eropa. Modus penyelundupan yang digunakan Ola dan kelompoknya tergolong berani dan terencana. Mereka menyembunyikan paketnya di koper pribadi yang akan dibawa lewat penerbangan komersial menuju London, berharap lolos dari pemeriksaan bandara. Perlu diingat, pada masa itu, sistem pengawasan di bandara belum seketat sekarang, sehingga peluang untuk menyelundupkan barang haram masih cukup besar. Selain itu, Ola juga menyiapkan rekening bank khusus untuk menampung hasil penjualan. Semua transaksi diatur dengan rapi agar uang hasil kejahatan tidak mudah dilacak.
Disinilah letak kecerdasannya. Ia tidak hanya mengurusi logistik, tapi juga keuangan dan arus dana, peran yang biasanya dijalankan oleh pengendali tingkat atas. Dengan kata lain, Ola bukan sekadar kurir biasa, melainkan bendahara sindikat itu. Setelah penangkapan dan ia dijebloskan ke penjara dan divonis hukuman mati, mungkin penangkapan dan vonis mati seharusnya mengakhiri segalanya. Tapi bagi Ola, justru sebaliknya. Di balik penjara, ia terbukti masih bisa mengendalikan jaringannya. 2 tahun setelah penangkapannya, muncul kasus baru yang mengejutkan. Aparat Bea Cukai dan BNN berhasil menggagalkan penyelundupan 775 gram narkoba jenis kristal di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Kurir yang ditangkap mengaku diperintah oleh Ola yang saat itu sudah mendekam di balik jeruji besi. Ia merekrut kurir tersebut melalui jaringan pertemanan sesama napi dan mengatur pengambilan barang dari India untuk dikirim kembali ke Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa meski terkurung, Ola masih punya pengaruh besar. Ia tahu cara berkomunikasi, mengatur instruksi, bahkan membangun jaringan baru dari dalam lapas. Penyidik kemudian menelusuri lebih jauh dan menemukan pola yang sama, mulai dari penggunaan rekening penampung, koordinasi antar napi, serta pengiriman uang lewat transfer kecil-kecilan agar tak mencolok. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati, menandakan bahwa Ola masih menjadi otak di balik operasi itu. Setelah mendekam lebih dari 1 dekade di penjara dengan status terpidana mati, Ola mendapatkan angin segar dari aspek hukum. Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara mengejutkan memberikan gerasi kepadanya. Melalui keputusan Presiden nomor 35/G tahun 2011, hukuman Ola diubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Gerasi yang diberikan SBY kepada Ola juga diberikan kepada sepupunya Denny, efektif menyelamatkan Ola dari eksekusi yang sudah di depan mata. Kabar gerasi ini sempat luput dari perhatian publik hingga terungkap sekitar tahun 2012. Sontak menimbulkan kontroversi besar. Pasalnya, Ola bukan terpidana mati biasa. Ia adalah seorang bandar narkoba kelas kakap yang justru diduga belum tobat. Sehingga keputusan mengampuninya dianggap presiden buruk dalam perang melawan narkoboy. Pemberian gerasi kepada Ratu Narkoboy, Ola mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Para aktivis anti-narkoboy, termasuk organisasi Granat, Gerakan Nasional Anti Narkotika, mengecam keputusan presiden dan bahkan mendesak agar gerasi itu dicabut. Henry Yosodiningrat, Ketua Umum Granat, mengatakan bahwa presiden seharusnya berani menarik kembali pengampunan itu, mengingat Ola terbukti terlibat kasus narkoba besar dan masih bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Pernyataan ini merujuk pada temuan kasus kurir sabu yaitu Nur Aisyah yang tertangkap BNN di Bandung diduga dikendalikan oleh Ola dari penjara. Sejumlah anggota DPR RI pun bersuara senada. Tokoh seperti Marzuki Ali dan Herman Heri mengkritik gerasi SBY sebagai langkah blunder. Herman Heri, anggota Komisi 3 DPR, secara terang-terangan menyebut kasus Ola sebagai tamparan keras bagi Presiden SBY. Ia heran bagaimana mungkin seorang terpidana mati yang diampuni malah menjadi otak penyelundupan narkoboy lagi di balik penjara. Bahkan Ketua MK saat itu, yaitu Mahfud MD, menenggarai adanya mafia hukum yang membisikkan rekomendasi keliru ke istana sehingga gerasi bisa keluar untuk Ola. Tekanan publik dan politik ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang sangat sulit. Secara hukum tata negara, gerasi yang sudah diberikan tidak dapat dicabut kembali. Namun di sisi lain, gelombang protes mendorong pemerintah untuk mencari solusi agar Ola tetap bisa diadili atas kejahatan barunya. Saya juga sangat-sangat prihatin. Di tengah-tengah polemik tersebut, aparat penegak hukum bergerak membuka kasus baru terhadap Ola. Bukti-bukti hasil penyelidikan BNN dan Polri tentang aktivitas Ola di Lapas Tangerang dikumpulkan. Ola didakwa mengendalikan peredaran narkotika dan mengatur keuangan hasil penjualan dari bilik penjara pada masa periode setelah mendapat gerasi. Persidangan kasus kedua ini kembali digelar di PN Tangerang pada akhir 2014 hingga awal 2015. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati untuk Ola atas perannya sebagai pengendali jaringan narkoboy internasional dari dalam lapas. Kasus inilah yang juga mengungkap bahwa Ola berhubungan dengan jaringan Hiliari, warga negara Nigeria yang memasok narkoboy, sehingga memperkuat dugaan keterlibatan lintas negaranya. Hasil persidangan di tingkat pertama ternyata di luar dugaan banyak pihak. Pada 2 Maret tahun 2015,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Selatan yang dipimpin oleh Bambang Edi Supriyanto membebaskan Ola dari tuntutan hukuman mati dalam kasus itu. Hakim menyatakan JPU tidak berhasil membuktikan secara meyakinkan bahwa Ola terlibat langsung dalam peredaran narkotika dari dalam penjara. Dengan demikian, Ola lolos dari jerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika yang ancaman hukumannya paling berat. Putusan PN Tangerang ini bisa disebut sebagai vonis nihil Ola yang dinyatakan bersalah atas dakwaan ringan tetapi tidak menambah hukuman kurungan lagi, mengingat ia sudah menjalani hukuman seumur hidup. Majelis Hakim hanya menyatakan Ola terbukti terlibat dalam pengaturan uang hasil transaksi narkotika, sehingga dikenai pasal 137 Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang TPPU narkotika. Dalam pertimbangan yang terungkap bahwa rekening bank Ola dipakai untuk menyimpan uang transaksi narkoboy dengan upah 10% untuknya. Dengan demikian, peran tersebut dianggap tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman mati, dan putusan ini praktis membuat Ola terbebas untuk kedua kalinya dari ancaman eksekusi mati. Pihak kejaksaan tentu tidak puas dengan hasil itu. JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, berharap vonisnya dapat diperberat. Namun, di tingkat banding pun nasib baik masih menaungi Ola. Pada 18 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Banten mengeluarkan putusan itu dan tetap menyatakan Ola bersalah sebatas pengaturan uang. Dengan 2 kali menang di pengadilan, Ola untuk sementara berhasil lolos dari hukuman mati kedua. Akan tetapi, perjuangan hukumnya belum berakhir. Jaksa penuntut melakukan langkah terakhir dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta. Di tingkat kasasi inilah, akhirnya takdir hukum Ola berubah drastis. Pada akhir 2015, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa. Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Dr. Salman Lutan memutuskan pada 24 November 2015 untuk menjatuhkan kembali hukuman mati kepada Merica Franola. Putusan MA ini dikutip dalam laman resmi MA pada 2 Desember 2015 yang menyatakan pengabulan kasasi jaksa penuntut umum dan menjatuhkan hukuman mati. Dengan demikian, vonis mati yang sempat hilang karena gerasi kini kembali menghantui Ola. Putusan MA itu sekali lagi mengejutkan publik, meski banyak pula yang menilai ini sudah sepatutnya mengingat rekam jejak Ola yang tak kunjung jera. Pasca putusan kasasi, status hukum Ola kembali menjadi terpidana mati. Untuk mengantisipasi langkah Ola selanjutnya dan demi keamanan, pihak berwenang segera memindahkan Ola dari lapas Tangerang. Pada 3 Desember 2015, hanya beberapa hari setelah vonis MA, Ola dipindahkan ke lapas wanita kelas 2A Malang, Jawa Timur. Pemindahan ini bertujuan selain untuk mengisolasi Ola dari jaringan lama di sekitar Jakarta, juga karena lapas Tangerang akan segera melaksanakan eksekusi terhadap narapidana lain, termasuk sepupunya, Rani. Di lapas Malang, Ola ditempatkan bersama beberapa terpidana mati kasus narkotika lainnya. Sejak dipindahkan, petugas lapas tidak lagi mendeteksi gerak-gerik mencurigakan dari Ola terkait peredaran narkoba di balik sel. Hal ini menunjukkan bahwa pemindahan dan pengawasan ketat cukup efektif mencegah Ola menjalankan operasi ilegal di penjara baru. Adapun Rani Andriani, sepupu Ola yang tak mendapat gerasi, telah dieksekusi mati lebih dahulu pada Januari 2015 oleh regu tembak setelah Presiden Joko Widodo menolak permohonan gerasinya. Sementara Denny Setia Maharwe terus menjalani hukuman seumur hidupnya. Nasib Ola sendiri kini menunggu giliran eksekusi. Meskipun dijatuhi hukuman mati akhir tahun 2015, pelaksanaan eksekusi terhadapnya belum ditentukan dan masih tertunda hingga beberapa tahun kemudian. Kuasa hukum Ola bahkan sempat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK, sehingga eksekusi ditangguhkan menunggu putusan PK tersebut. Dengan perkembangan ini, perjalanan kasus Ola memasuki babak akhir. Ia telah 2 kali divonis mati, yaitu pada tahun 2000 dan tahun 2015 atas kejahatan narkotika yang dilakukannya. Dari seorang terpidana mati yang sempat hidup kembali berkat gerasi, Ola akhirnya kembali ke status terpidana mati karena penyalahgunaan kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Jaringan Ola Mouza menerapkan berbagai modus operandi penyelundupan narkoba antar negara. Jalur utama yang teridentifikasi meliputi sumber pasokan dari Asia, seperti Thailand, Pakistan, India, dan Afrika Barat. Transit melalui hub regional seperti Malaysia, masuk atau keluar via Indonesia, lalu diteruskan ke tujuan akhir semisal Eropa atau Inggris. Pada kasus ini, metode yang digunakan adalah penumpang pesawat komersial atau body courier. Rani Andriani dan komplotannya menyembunyikan paket itu ke dalam koper, berusaha lolos dari pemeriksaan X-ray bandara.
Namun, berkat intelijen aparat, mereka diringkus sebelum boarding penggunaan maskapai asing itu, yang mengindikasikan rute transit melalui negara ketiga, kemungkinan Hong Kong sebelum mencapai London. Sebuah taktik untuk menghindari kecurigaan otoritas di rute langsung Indonesia-Inggris. Selain jalur udara, jaringan ini juga memanfaatkan jalur darat dan laut untuk menutup jejaknya. Dalam operasi yang dikendalikan oleh Hillary pada tahun 2012, barang haram sebanyak 1,4 kg dibawa dari Malaysia ke Indonesia melalui perjalanan darat atau bus dan laut seperti kapal yang memanfaatkan perbatasan Kalimantan Barat yang panjang dan relatif longgar pengawasannya. Barang haram itu disamarkan sedemikian rupa, contohnya dibungkus menyerupai kain atau barang sehari-hari agar lolos dari pemeriksaan. Modus concealment atau penyamaran barang bukti ini juga terlihat pada kurir lain yang dikendalikan oleh jaringan Ola. Pola multisegmen seperti India, Malaysia, dan Indonesia ini menunjukkan kompleksitas rute sindikat yang sengaja memecah perjalanan menjadi beberapa leg antar negara untuk mengaburkan asal narkoboy dan mempersulit pelacakan petugas. Jaringan internasional Ola juga lihai menggunakan dokumen palsu dan identitas ganda. Tak hanya itu, komunikasi sindikat menggunakan kode untuk menutupi maksud sebenarnya. Seperti Hillary yang menyebut barang haram itu sebagai kain sari ketika memberi instruksi kepada kurirnya, dan memakai istilah mengambil barang titipan seolah bukan sesuatu yang terlarang. Salah satu ciri khas jaringan Ola adalah pemanfaatan orang-orang terdekat bahkan keluarganya sendiri sebagai kurir internasional. Denny Setia Maharua dan Rani Andriani merupakan sepupu Ola yang direkrut untuk menjalankan aksi penyelundupan. Denny yang ironisnya menjabat seorang lurah di Cianjur, serta Rani awalnya sempat menolak ajakan Ola karena risiko tinggi tugas tersebut. Namun, bujuk rayu dan mungkin iming-iming keuntungan akhirnya membuat Rani luluh dan bersedia membawa narkoba itu ke luar negeri. Kasus keluarga Ola menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dimanfaatkan demi kelancaran operasi narkoboy. Ola jelas percaya kepada sepupunya sendiri untuk membawa barang miliknya. Asumsi yang mungkin disadari ikatan loyalitas keluarga. Denny sebagai aparat tingkat desa atau lurah barangkali dipandang berguna karena pengetahuannya akan birokrasi lokal atau sekadar karena kedekatan pribadi. Dalam hierarki sindikat narkotik ini, Ola tidak hanya berfungsi merekrut karir, tetapi juga mengendalikan aliran dana dan pengorganisasian transaksi keuangan hasil bisnis haram itu. Salah satu barang bukti dalam persidangan lanjutan Ola adalah data mutasi rekening bank yang menunjukkan aliran dana terkait transaksi narkoboy jaringan itu. Misalnya, terdeteksi adanya transfer kredit ke rekening atas nama tertentu yang diduga dikendalikan olehnya, yang tentunya digunakan untuk operasional itu. Skema ini mengindikasikan praktik pencucian uang. Ola menyamarkan uang hasil penjualan narkoba itu melalui rekening bank pihak ketiga atau nomine guna menyulitkan pelacakan. Keterlibatan Ola dalam pengelolaan keuangan jaringan juga tampak saat ia mengorganisir kurir. Nur Asia, kurir yang dikendalikan tahun 2012 itu diberi modal 7 juta rupiah sebelum berangkat dan dijanjikan imbalan 20 juta rupiah setelah berhasil menyelundupkan barang haram itu. Uang muka 7 juta itu ditransfer ke rekening yang dibuatkan khusus untuk operasional kurir sebagai bekal biaya perjalanan. Pola ini menunjukkan Ola mampu mengakses dana cukup besar dan mendistribusikannya secara terencana ke kaki tangannya. Bahkan, peran Ola sebagai pengatur keuangan jaringan ditegaskan jaksa dalam dakwaan baru yang diajukan terhadapnya. Ola pun didakwa melanggar pasal 137 Undang-Undang Narkotik, yakni menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul narkotik dan mengatur transfer uang untuk penyelundupan. Artinya, Ola dituduh terlibat aktif dalam mencuci uang hasil kejahatan narkoboy sekaligus mengatur logistik pendanaan setiap operasi. Keberadaan aliran dana ilegal ini menjadi urat nadi jaringan, karena tanpa pengelolaan keuangan yang rapi, mustahil sindikat bisa membeli pasokan, membayar kurir, maupun menyuap oknum jika diperlukan. Ola dengan pengalamannya memainkan peran tersebut dengan lihai, menjadikannya sosok kunci yang menjaga roda bisnis narkoboy terus berputar meski ia secara fisik terkurung. Keberhasilan Ola menjalankan jaringan dari dalam penjara tak lepas dari pola komunikasi terputus dan kerahasiaan tinggi yang ia bangun. Ola menciptakan sistem sel terputus dalam jaringannya. Ia tidak pernah bertatap muka langsung dengan para kurir yang direkrutnya. Semua instruksi yang diberikan lewat perantara telepon atau utusan, sehingga bila satu kurir tertangkap, maka kurir itu minim informasi tentang identitas pengendali utamanya. Sebagai contoh, Nur Aisyah hanya berhubungan dengan Ola via sambungan telepon dan difasilitasi seorang rekan Ola di luar penjara untuk pengurusan dokumen dan tiket.
Ia bahkan diberikan uang operasional tanpa pernah bertemu Ola secara langsung. Pola ini memastikan kerahasiaan identitas Gembong terjaga. Kurir cukup tahu bahwa perintah datang dari Ola, tapi tidak pernah ada interaksi fisik yang bisa terungkap kamera CCTV atau terhadap petugas lapas. Jaringan Ola juga memanfaatkan teknologi komunikasi lintas negara. Di dalam sel, Ola bisa terhubung dengan pihak di negara lain menggunakan telepon selundupan. Misalnya, ia mengarahkan Nur Asyah untuk terbang ke India untuk mengambil paket narkoba yang dipegang seorang berwarga negara Nigeria di sana. Melalui telepon, Ola memberikan instruksi detail, negara tujuan, siapa yang ditemui, hingga skenario membawa barang kembali. Hal serupa juga diterapkan oleh Hillary yang mengontak kurir di Indonesia agar pergi ke Malaysia untuk menemui kontak pemasok. Kontak antar napi lintas lapas dan lintas negara juga terjadi. Hillary berkoordinasi dengan istri napi lain seperti Lesti, istri Adam, seorang gembong Nigeria di LP Kembang Kuning, yang mengirim dana awal kurir melalui transfer bank. Meski semua pengaturannya dilakukan antar sesama napi Nusa Kambangan. Jaringan komunikasi rumit ini melibatkan banyak pihak dari berbagai negara, namun diatur sedemikian rupa sehingga sulit dilacak sebagai satu kesatuan. Kisah jaringan Ola dan suaminya ini menggambarkan betapa rumitnya tantangan memerangi kejahatan narkotik lintas batas. Jaringan ini melibatkan pelaku dari berbagai negara: Indonesia, Pantai Gading, Nigeria, Kamerun, Hindia, Malaysia, hingga menyasar ke Inggris, dan memanfaatkan kelemahan di setiap mata rantai penegakan hukum internasional. Upaya pemberantasan pun terkendala perbedaan yurisdiksi, keterbatasan koordinasi antar negara, serta kelihayan sindikat memanfaatkan kemajuan transportasi dan komunikasi global. Kasus Ola ini menyita perhatian publik bukan hanya karena skala kejahatannya, tapi karena citra dan narasi yang terbentuk di media. Sosok Ola kerap digambarkan dengan nuansa kontras seorang perempuan muda dengan penampilan menarik dan cerdas, yang ternyata menjadi dalang kejahatan narkoba kelas berat. Media massa menyoroti betapa ironis perjalanan hidup Ola, dunia malam yang pernah ia nikmati, namun dunia gelap narkotika yang justru ia geluti. Pemberitaan menyebut Ola sebagai wanita yang cantik, cerdas sekaligus berbahaya, membingkai kisahnya bak film kriminal yang penuh glamor dan intrik. Bel ratu narkoba yang disematkan padanya menjadi semacam simbol baru dalam narasi kejahatan di Indonesia. Sebelumnya, figur gembong narkoba umumnya diasosiasikan dengan laki-laki bertampang sangar atau jaringan Carter internasional yang jauh dari sorotan kehidupan sehari-hari. Dan kehadiran Ola mematahkan semua stereotip itu. Ia menunjukkan bahwa pelaku sindikat narkoba tidak mengenal gender. Perempuan pun bisa berperan sebagai pimpinan jaringan yang lihai. Media pun sering mengangkat cerita Ola dengan menekankan bagaimana ia menjalankan operasi dengan kepintaran dan kelicinan. Kecerdikan Ola dalam memanfaatkan celah hukum dan fasilitas menunjukkan bahwa ia bukan pelaku biasa, melainkan strategik dan sangat-sangat berpengalaman. Ada narasi yang menggambarkan Rani Andriani sebagai contoh korban bujukan Ola, di mana Rani yang relatif polos terseret karena hubungannya keluarga. Cerita Rani yang dieksekusi, sementara Ola sempat lolos menuai reaksi simpati bagi keluarga Rani, yang di media menyuarakan harapan agar Ola juga dihukum setimpal. Di sisi lain, banyak masyarakat marah mengetahui Ola sempat mendapat pengampunan. Pemberitaan kontroversi gerasi Ola tahun 2012 hingga 2013 itu memperlihatkan publik merasa keadilan tercoreng, apalagi ketika terungkap Ola mengkhianati gerasi itu dengan tetap menjalankan bisnis narkoba. Kasus ini mengangkat diskursus luas tentang pantas tidaknya narapidana narkoba diberikan keringanan hukuman. Secara sosial, kasus Ola membuka mata banyak orang bahwa ancaman narkoba bisa melibatkan kalangan yang tidak tergugah. Publik dikejutkan bahwa seorang wanita berlatar belakang hiburan mampu terjun begitu dalam ke bisnis narkotika, bahkan kelasnya internasional. Ini menumbuhkan kesadaran bahwa pergaulan di lingkungan glamor pun bisa menjadi pintu masuk ke dunia kriminal jika tidak berhati-hati. Kasus Ola juga membawa dampak pada evaluasi sistem penegakan hukum dan pemasyarakatan di Indonesia. Pertama, kontroversi gerasi Ola mendorong pemerintah lebih selektif dan berhati-hati dalam memberi gerasi bagi terpidana narkotik. Kritik tajam dari masyarakat dan tokoh hukum seperti Mahfud MD terhadap gerasi Ola membuat isu pemberian gerasi menjadi sorotan nasional. Bahkan diikuti uji materi dari Mahkamah Konstitusi mengenai batasan gerasi bagi pelaku kejahatan luar biasa. Kedua, terungkapnya kendali Ola dari balik lapas memaksa pihak Ditjen Pemasyarakatan memperketat pengawasan narapidana khusus narkoba. Institusi terkait meningkatkan inspeksi mendadak di lapas
pemasangan jammer sinyal atau blokir ponsel, dan memindahkan bandar-bandar besar ke lapas dengan keamanan maksimum, misalnya Nusa Kambangan atau lapas yang jauh dari basis jaringan mereka. Faktanya, Ola sendiri dipindahkan ratusan kilometer dari Jakarta ke Malang untuk memutus koneksinya dengan jaringan lama. Hal ini memperlihatkan bahwa sinergi antar lembaga, BNN, Polri, Dirjen Lapas, Bea Cukai, dan Imigrasi sangat diperlukan agar pengawasan terhadap narapidana narkoba lebih efektif. Ketiga, modus operandi Ola yang melibatkan jaringan lintas negara menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam pemberantasan narkotik, sehingga aparat Indonesia berkoordinasi dengan otoritas asing untuk membongkar jaringannya.